memasuki match kedua ya Zel, yang dimana sekarang Dewa udah first pick dan langsung nge-ban seorang Airi. Yang dimana kita tahu juga Airi kayak lagi lagi naik-naiknya ya kan, untuk bisa banget ngedive ke arah belakang juga untuk dapetin archernya atau mungkin mage-nya. Betul. Dan langsung di ban karena mungkin dan ya seperti biasa balik juga kan? balik lagi Sinestra di ban. Sinestra di ban, Superman juga di ban, yang kita tahu juga Superman kayak ganggu banget untuk di awal. Ini sih pick-pickannya yang tadi Dewa ya, makanya jadi mungkin mereka nggak mau ini dipakai sama Harziwan, jadi mereka choose buat ban aja. Dan juga nge-ban Airi dan Superman ini benar-benar membuka banyak banget kesempatan buat Dewa, di mana mereka bisa pick Lubu, itu yang pertama. Mereka bisa pick archer-archer yang lebih nggak mengganggu lagi, archer-archer lebih mengganggu lagi. Kenapa? Karena Superman-nya udah di ban. Gitu. Karena Superman udah di ban, berarti sekarang archer-archer yang benar-benar sakit tapi memang kayak jalan mobilitas rendah, lebih gampang di pick sama tim Dewa gitu ya. Tapi kita juga nggak boleh melewatkan, selain Superman juga masih ada banget hero-hero yang nyebelin gitu. Kayak Omen, ada Richter juga, tapi Richter negara udah di ini ya, udah di nerf di patch kemarin, jadi agak sedikit kurang eksis lagi di pertandingan kali ini ya. Terus juga seperti biasa Dewa ini mencoba untuk open ya, kayak Harziwan juga, Krixinya di open duluan. Betul. Krixi lagi. Iya, ini Krixi lagi. Ini Krixi first pick, ada apa sih dengan Krixi first pick sama Dewa sama Harziwan ini? Mereka dua-duanya sama ya. Tadi kan pas first pick juga Krixi first pick. Tapi memang Krixi ini dari dulu, dari season pertama memang hero-nya selalu ganggu ya. Krixi itu nggak pernah loh, maksudnya gini, nggak pernah ada satu pro scene atau satu pertandingan pro play gitu di mana kayak bener-bener metanya Krixi itu nggak ada gitu. Pasti Krixi itu akan selalu ada, Krixi itu pasti selalu konsisten ya. Dan gue juga cukup takjub sih ya. Maksudnya kayak skill shotnya Krixi itu bener-bener emang bagus banget buat war gitu kan. Bener-bener bagus banget buat team play, dan Krixi itu selalu dipakai. Dan sekarang kita lihat rupanya dari tim Harziwan ngepick Lorion dan Lubu. Kalau gue berkoreksi dikit, Krixi juga di sini kayak skill shotnya yang skill satunya itu ini dia double damage. Iya betul, balik lagi kedua. Nah itu yang sakitnya dari Krixi itu. Dan Lorion ya. Kayaknya agak sedikit susah deh kalau Krixi Lorion, kecuali Krixinya bisa keculik, kecuali Harziwan ini mainnya nyulik-nyulik Krixi menurut gua, karena kan mage-nya dari Harziwan ini Lorion, yang dimana kita tahu juga Lorion itu kayak sama, kayak satu kesatuan tapi beda gitu sama Krixi, bener gak? Masuk akal, iya. Open ulti lingkaran tapi untuk di sekeliling dirinya. Nah kalau Lorion kan open ulti tapi bisa nge-pop up musuh. Bisa ngelempar gitu kan. Iya, bisa dilempar gitu kan. Tapi Florentino dengan skinnya mungkin, waduh, tapi skinnya cakupan yang tadi menurutku. Skin yang itu, skin yang apa? Skin yang Zodiac. Aquarius ya. Bukan Aquarius atau Aquarius bukan, Sagittarius. Sagittarius. Enggak tahu, aku lupa. Aku malas untuk skin Zodiac karena kenapa? Taurus tuh pasti dapatnya Toro. Iya sih. Gak pernah dapet cewek-cewek cantik. Kita tim Taurus ya. Tim Taurus ya. Iya bener weh. Betul sekali. Satu kesatuan makanya. Dan rupanya dari tim Dewa udah ngepick Florentino Seniel, dan ini benar-benar juga, aduh ini kombonya udah pasti rusak sih. Dan makanya gue lagi menunggu aja gimana nih bakal Dewa ngebalik gamenya, karena tadi benar-benar dibantai abis sama tim Harziwan. Tapi kita lihat sekarang Dewa apakah kembali menjadi hashtag anak Dewa di game yang kedua, karena udah ada Florentino Seniel itu. Florentino Seniel tuh bener-bener kombonya tuh parah banget ya. Dimana Florentinonya joget-joget di depan ya kan, Senielnya tinggal turun pakai kekuatan agungnya cerot gitu kan, langsung nge-heal kan, mantep banget. Parah ya, apalagi Seniel juga bisa nge-knock up juga kan, dia ngasih knock up juga. Jadi Florentino ini dengan duelist gentleman duelnya bisa banget untuk memberikan damage yang cukup gitu ke arah musuhnya, enak banget. Tapi dari Harziwan juga di sini ngambil Hayate, yang dimana yang kita tahu juga Hayate kayak buat yang biasanya ini Hayate buat counter-counter tank-tank gitu ya. Betul. Ya, soalnya ada Seniel sih. Jadi menurutku memang ini juga pilihan yang bagus juga dari tim HZO. Mereka bener wise choice, dan juga ban phase keduanya udah ada Banshee sama Violet. Violet bener-bener memang berbahaya ya. Di patch ini nggak tahu kenapa tiba-tiba damage-nya sakit banget. Jadi Violet ini benar-benar juga salah satu archer yang boleh dinotis sekarang di patch ini, karena patch ini kan juga archer-archer positioning tuh menurut gua mainnya jadi lebih susah. Tapi ketika lu udah ketemu cara main sabarnya, itu tuh udah enak mainnya. Banget ya. Jadi kayak udah santai aja gitu. Betul. Kita juga di sini Harziwan ngambilnya Errol, yang kita tahu juga Errol sedikit
ini apa nyeremin juga menurut gua karena kan kalau misalnya stacknya penuh setiap hit dia tuh life steal semua. Yes. Dan juga Errol ini menurut gua respect band juga ke Axioreti sekali lagi. Kenapa? Karena kayak tadi Lindis, kayak sekarang juga Sinestrea. Menurut gua itu memang hero-hero poolnya si Axioreti banget sekarang. Karena memang ketika tadi, maksudnya kemarin-kemarin, match-match kemarin-kemarin, Axioreti main Errol, Axioreti main Sinestrea, Axioreti main Lindis, itu benar-benar kuatnya luar biasa. Dan rupanya ada band dari Kira yang terakhir dari band phase kedua dari Dewa. Ya ini memang ini band yang bagus banget sih menurut gue. Nah, apa kata gue di match sebelumnya, kalau misalnya ada Florentino pasti ada Ci, makanya Dewa nge-ban Ci. Betul. Soalnya menurut gue kayak emang sekarang kan? Florentina iya bisa banget di counter sama seorang Ci yang dimana dulu kan kayak Ci ini jarang banget dipakai sekarang karena tahu gimana caranya main untuk counter. Mungkin ada satu hero yang bisa di counter dengan hero ini, jadi betul. langsung dipakai sampai turnamen kayak gini. Betul. Ini seru banget sih dan gua kalau nggak kita ke teman-teman dulu deh. Teman-teman jangan lupa ya. Pokoknya kalau misalnya dukung tim kesayangan kalian dengan hashtag anak dewa atau hashtag HZOGO ya. Jadi dua tim ini lagi kuat banget dan Herziwan kita lihat hari ini dan kemarin itu benar-benar mantep banget ya kan guys. Jadi jangan lupa langsung didukung aja timnya. Siapa yang kalian dukung? Timnya Bapak Montok yang di coach sama Bapak Montok atau timnya yang di coach sama nggak tahu siapa ya, anak dewa pokoknya ya. Yes, jadi sekarang rupanya udah ada pick aja dari Elandor dan sepertinya ini mestinya langsung ngambil satu side lane lagi. Gue juga masih menunggu siapa karena dari tim sebenarnya sih dari tim Herziwan juga mereka ini picknya lumayan pick early sih. Cuman ketika mereka early, kalau mereka kalah early masih ada late investmentnya di mana ada Lorion dan juga Hayate. Dan rupanya bener aja Dewa juga ngepick dengan pilihan investment yang sama di mana Laville ini bakal jadi late investmentnya buat Dewa dan juga early-nya itu masih bisa dirusak-rusak sama Elandor ya. Dan Krixi juga jadi late investment juga sih. Ya kalau Florentino Mas Eniel memang bukan ini ya, bukan hero early atau hero late. Emang hero ngacak-ngacak aja sih emang sih. Wadidaw. Dan kita di sini ada dua biru ya, apa? Rambut biru. Dua rambut biru. Oh iya, Laville sama Krixi ya. Krixinya dengan Aquarius. Nah, Krixi Aquarius ini. Oke. Rupanya ini ya, rupanya kanan saya ini wibunya banget ya. Maksudnya ini benar-benar mengakar sampai hati banget dimana kayak harus memperhatikan skin juga gitu kan. Harus memperhatikan siapa yang lucu gitu kan, kayak Babang Ton gitu kan. Oh iya ya, jangan lupa juga ya guys ya, AOV udah konfirmasi kalau misalnya bakal kolaborasi sama Bleach. Ih, bayangin anime. Rupanya kita langsung dapat info ya, kita langsung dapat info kalau misalnya Ichigo-nya adalah Lubu, bayangkan. Bayangkan sampai Anda. Murad jadi siapa, Babang Armando? Apa itu? Yang pakai Zenbo Zakura. Kuchiki Byakuya ya, rupanya Murad jadi Kuchiki Byakuya. Kalau Bright siapa nih Babang Armando? Coba tolong beritahu saya. Ayo keluarkan Lex-nya. Gak ada ya guys ya, ya udah gak apa-apa. Rupanya sekarang Bright. Oh, Bright jadi Hitsuke Toshiro. Oke. Oh, Hisugaya Toshiro. Oke. Sorry banget kalau misalnya kita salah. Iya, sorry banget kalau kita salah sebutnya. Iya, kita juga nonton. Tahu Ichigo-nya doang. Tapi kalau yang lain-lain kurang tahu, jadi maaf ya guys ya. Kalau misalnya mungkin kalian tahu namanya langsung disebutnya di komen. Dan sekarang kita lihat ada Ryoma support rupanya ya. Krik Nakai jungle, Lorion, Hayate, Ryoma support, Lubunya dari DS dan dari tim Dewa seperti yang tadi udah gue sebut. Wah, ini seru banget sih. Lubu masih bisa dijadiin support loh. Betul sih. Tapi tadi kan udah diambil sama Outlaw. Iya, udah bisa diambil tapi iya benar banget. Kalau kemarin Florentino support pernah dimainin sama Outlaw. Iya benar, tapi kayaknya dari Herziwan kayaknya udah nyontek dari tim DG. Iya, barusan kan. Makanya guys, Ryoma itu jangan ditaruh di DS ya. Ryoma itu taruhnya di support guys sekarang ya. Taruh support deh sekarang. Tapi menurut gua Ryoma ini kayak fleksibel banget, yang fleksibel pick banget betul. Di DS bisa, terus betul. juga di Abyssal bisa, di mid bisa, support bisa, di jungler bisa. Iya, ya makanya jadi emang bener-bener Ryoma ini juga hero yang multi lane banget. Jadi kalau misalnya belajar Ryoma nggak rugi. Cuma sekali lagi guys, jangan ditaruh di DS sekali lagi. Oke, ya udah. Kita bentar lagi bakal langsung masuk ke match-nya aja. Match yang kedua antara Herziwan Digital Jakarta melawan Dewa United. Iya banget ya, ini sekarang match kedua yang dimana Krixi diambil
diambil sama Dewa ya, yang tadi Haziwan ya. Gue lihat kayak Krix ini kayak supportnya benar-benar membantu banget menurut gue. Betul. Dan kita juga di sini kayak alurnya juga kayak slow dulu kan, karena di mid ini langsung diambil. Tapi di mid di sini langsung ngarah ke arah ini loh, my golemnya Dewa dari Harziwan ini. Karena memang kalau misalnya Ryoma support itu emang bisa main agresif di early, Elvi. Karena kan memang seperti kita tahu juga Ryoma tuh dia dengan Nagidata Jutsunya dan juga dengan wielding blade-nya itu udah sakit banget gitu. Dengan wailing blade-nya dengan wailing blade-nya itu udah sakit banget. Dia langsung masuk pakai pasifnya Nagidata Jutsu, skill 2 wailing blade udah bisa setengah darah, bos. Baru level 2 itu. Tapi tapi di sini langsung ngarah ke arah Nakan. Kecicil bisa-bisa tapi salah menggunakan skillnya tadi telah perkara depan langsung balik lagi. Untungnya nggak dilanjutin ya. Betul. Iya, di sini juga Casey mencoba untuk berhadapan dengan Outlaw, tapi menurut gua sih kalau misalnya Casey belum dapetin COD-nya masih belum bisa untuk ngadepin Nubu seorang diri. Betul sekali. Dan ini gue juga masih menunggu di mana fight-nya ini mestinya early-nya bisa dapat banget dan rupanya beneran aja Accelerate sepertinya bakal first blood dan betul saja. Iya bener banget. Tadi juga Elondornya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Caknya juga sampai sekarat di situ terkena damage dari seorang Krixi. Tapi seenggaknya ini menjadi poin pertama, menjadi poin kedua ternyata oleh Harziwan ya. Seriusan, ini Harziwan hari ini galak banget ya. Dan bener aja tadi barusan gue bilang gue nungguin fight early-nya kenapa? Karena dari Ryoma support bener aja langsung first blood. Dan rupanya tadi ada solo kill langsung dari Assassin langsung nge-kill si Casey begitu aja. Iya, Casey. Tadi juga gue lihat sih dia si Elondor tuh ngiranya kayak nggak ada apa-apa nih, kayaknya Harziwan nggak akan ada di sini gitu. Tapi kita juga di sini langsung diwajibkan ke arah depan langsung aja. Tapi di sini langsung ngarah ke belakang. Tapi Sakyun untung aja masih bisa ada flicker untuk bisa selamatkan diri. Langsung aja marah ke Abyssal Dragon untuk mendapatkan pun koinnya lagi karena dari Harziwan juga di sini udah bedanya 900-an dan berhasil untuk didapatkan tanpa adanya kontes sama sekali. Tapi Outlaw di sini mencoba untuk memberikan damage yang cukup banget ke arah Krixi. Dan di sini kita lihat ke arah Abyssal yang dimana ada Nip mencoba untuk ini ya nyuliknya Curse Eagle. Tapi ya kita tahu juga. Wah ini galak banget sih bos. Ini tolong ya Harziwan hari ini galak banget ya. Gua like ya. Keren. Iya Harziwan ini kayak mau menunjukkan skill gue tuh ada. Kalian yang komen ini salah. Kalian yang bully ski kami selama 2 minggu, kalian lihat kami di week ketiga. Halo bos, welcome back to the stream ya kan? To the stream. Anda diam-diam menyelipkan promosi. Menyelipkan promosi sedikit lah ya. Bener banget. Oke, dan kita langsung lanjut aja ke gamenya dari pas yang tadi. Dan kita di situ udah tercicil habis-habisannya seorang Senilnya. Ini agak sedikit kesulitan sih untuk menurut gua untuk di early-nya, tapi kita nggak tahu ke arah mid sampai late game-nya. Tapi kita juga di sini Nip dan juga seorang Dazennya langsung di situ, tapi nggak kena ternyata dari Erik malah dibalikin lagi oleh seorang dari tim Dewa United di mana 2 orang bakal ditumbangkan tapi di sisi lain juga masih ada 1 orang lagi yang berhasil ditumbangkannya, itu Casey dengan 2 orang lawannya dari Harzi. Itu bener-bener 44-8-nya make play banget, dimana tadi dia bisa Changing Splendor, Flicker, Maleus langsung kena 2 orang, langsung bisa dieksekusi balik sama dari tim Dewa. Outlaw juga di situ langsung open, tapi gara-gara ada Krixi menggunakan skill 2-nya kena, jadi mereka harus mundur lagi karena kalau udah kena stun kayak gitu tuh kayak udah ragu nih jiwa gua. Yes. Wah ini sih bener-bener sih game-game kali ini tuh game-game hari ini tuh bener-bener berasa banget ASL banget gak sih, kayak bener-bener aduh semuanya seru banget dan gue lihat semuanya bener-bener pakai skill mikronya dan makronya bagus banget dan sepertinya Billy nge-lag kayaknya sih ya, dan Billy-nya harus ditumbangkan begitu saja. Nice play juga by Harziwan, tapi kayaknya tadi Billy sempat mengalami kendala teknis sedikit, gak apa-apa. Sepertinya pertandingannya akan dilanjutkan saja. Nice banget. Dan gimana tuh? Dan kita juga dari Harziwan tuh kayak mereka itu matchnya ini, gameplaynya ini sama kayak DG Esports. Kenapa? Karena kalau gue lihat tuh mereka tuh kayak nggak sendiri-sendiri, pasti mereka kalau nggak bertiga berdua. Betul. Dan ini kalau gue lihat sih sekarang Harziwan mainnya 3-1-1 ya. Dari tadi Nep, Sakyun sama Shenville bener-bener rotasinya bareng banget. Dari AP dan dari Enix bener-bener juga nggak bisa ngapa-ngapain. Di satu titik tuh AP-nya tuh bingung. Dia tuh kalau mau commit tuh digangguin sama Ryoma ya kan. Ryoma ini hero utility-nya bagus banget, mobility-nya juga bagus banget. Jadi sekarang kita lihat juga sepertinya AP juga udah mulai ke poke lagi setengah darah. Dan Enix masih mencoba buat ngelawan tapi sepertinya nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena dari tim Harziwan juga udah mulai mundur. Dan kita lihat rupanya udah ada Casey yang flanking di belakang.
Kita bakal lihat apa yang terjadi di match kali ini. Rupanya enggak, Cassie mundur aja karena udah si Abisalnya ke reset, jadi mereka harus mundur lagi. Dan kalau lihat di sini yang gimana, gua rasa mainnya aman banget dari seorang Lassie. Tapi kalau juga langsung didapatkan depan, tapi Cassie nggak bisa selamat, langsung ditumbangkan oleh seorang Kriknak di situ. Gila. Gila, itu hilangnya cepet banget loh. Itu hilang nggak sampai 1 detik hilang loh. Ternyata di situ Elandor nggak bisa selamat, tapi masih bisa teleport sana sini dengan battle play-nya juga. Tapi itu, waduh rame banget, nggak bisa. Tapi di situ Sanelnya masih bisa selamat. Hasan Evil malah menjadi bahan dari seorang Lavil. Gila, itu actuality montage play banget sih. Buset, joget sana bos, joget sini bos. Mari kita jogetkan semua. Majalengka digoyang bos. Wah, buset jauh banget tuh Majalengka. Tapi menjadi keuntungan bagi Herziwan menurut gua, karena dia juga dapat ternyata dari Dewa United ya. Gimana goalnya ini nambah lagi dan berhasil untuk mengungguli dari Herziwan. Yes, ini bener-bener kalau menurut gua Dewa ini sekarang mereka udah mulai ngerti nih. Mainnya tuh mereka tuh memang harus ditabrak gitu. Jadi memang Dewa itu lagi nungguin di mana-mana momen Herziwan tuh nabrak. Karena dari tadi ketika Dewa yang nabrak, Dewa yang kalah gitu loh. Nah makanya berarti naik Dewa sekarang nunggunya adalah ya udah ditabrak dulu, nggak apa-apa ditabrak 1 detik langsung 44 Ape-nya langsung ngambil. Oh rupanya sekarang udah ada. Tapi nggak dapet siapa-siapa di situ. Billy berhasil untuk mendapatkan, untuk mengaktifkan Arctic Orb-nya dan berhasil untuk selamat. Dan di sini nggak ada korban lagi ternyata. Yes, wah gila itu nice timing juga by Billy. Mark of the Frozen nice banget. Ketika udah mencium bau-bau, aduh ini ada bau-bau kematian untukku nih. Mark of the Frozen nyalain dulu deh. Dan nyalain pada akhirnya dinyalain aja. Iya, dan itu pas banget sama sebelum skillnya dari Loren ini aktif. Tapi kita juga di sini Sakyun udah terkena damage yang cukup besar dari arah Elandor dan juga Krixi. Itu juga dari Krixi juga langsung nge-clear creep di arah mid lane. Yap, sepertinya ini akan menjadi pertandingan objektif aja sih kalau sekarang, karena pada akhirnya Dewa udah mulai bisa meng-out-roam dari tim Herziwan, dan sekarang tower di Abyssal sepertinya langsung dapetin aja sama Enix. Tapi kita lihat pekerjaan Assassin belum selesai. Lihat dia flanking di mana itu. Tuh, Assassinnya ada di situ. Dan sekarang kita lihat AP sama Billy-nya sama Enix langsung coba, dan kita lihat apakah ada Lokas. Lokas yang bakal masuk. Ini pasti lah. Karena 3 orang udah maju lagi sama Sakyun, tapi malah ada 1 orang lagi yang kena, dan itu Sakyun udah nggak bisa selamat lagi, dikejar 3 orang, dan ya dia harus tumbang di situ. Nggak bisa ngapa-ngapain juga, nggak ada Wirlingnya lagi untuk kembali ke apa namanya, flicker lagi gitu. Yap. Dan ini dia yang tadi gue bilang, ketika Dewa itu menunggu-nunggu kesempatan buat Herziwan itu nabrak mereka. Bener aja ditabrak kan? Dan bener aja malah anak-anak Herziwannya yang hilang semua kan? Karena emang komposisi mereka tuh perlu ditabrak. Kalau misalnya Angelic Splendor-nya turun, udah kelar ini gamenya. Dan sepertinya Casey udah terlalu low, dan kita lihat langsung ada Starry Night yang masuk ke dalam Billy. Dan Billy nggak bisa diselamatkan, tapi Dark Slayer masih didapatkan oleh 44 Ape. Enix masih mencoba untuk bertahan, 3 orang, tapi nggak bisa. Dan AP pun harus pulang begitu saja. Ini sih cepet banget. Rotasi dari Herziwan yang dimana tadi gue lihat dari Dewa tuh udah ngambil objektif mereka, tapi sayang banget mereka ini kayak terkecoh, padahal tadi sedikit lagi mungkin bisa, tapi karena terkecoh di situ ada Krixi-nya yang dimana terkena Scary Neck dari seorang Saneville, jadi mereka kayak mundur lagi deh, kayak nggak bisa. Akhirnya mereka relakan objektif pertama mereka, yaitu Abyssal Dark Slayer mereka ke arah Herziwan, dan ini menjadi kemenangan winning posisinya ada di Herziwan untuk di arah ke middle game-nya. Mistake sih, tadi menurut gue itu mistake sih. Pas mereka mau DS, mereka nggak respect kalau misalnya mungkin dari tim Herziwan tuh ada yang buyback gitu loh. Jadi ketika di situ mereka lupa kalau misalnya ada buyback, mereka nggak respect dan langsung ditabrak balik sama tim Herziwan. Ya udah, karena memang Herziwan ini komposisinya nabrak kan. Walaupun memang Dewa United harus tunggu ditabrak, tapi itu tadi Angelic Splendor-nya nggak ada, skill-skillnya lagi pada cooldown, jadi udah susah gitu loh. Iya bener banget, dan kita lihat juga dari Assassin yang dimana dari tadi tuh kayak dia mulu yang open, habis dia udah kena musuhnya ditambah lumpuh lagi, jadi musuh dari Dewa United juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kemungkinan untuk menang dari Herziwan ini menurut gue cukup besar, meskipun gue lihat di sini tapi Sakyun akan bisa ngapa-ngapain lagi karena ada Cassie dan juga Anxiety di situ langsung maju ke arah depan, langsung ngaruh tapi kena, dan lihat itu lama banget stunnya. Tapi karena nggak ada siapapun jadi masih bisa selamat di dalam tower. Tapi di sini dia harus pulang dulu bersama Kriknaknya karena di arah atas juga di situ udah ada 2 orang
dan juga Drake Dragon-nya yang bakal nge-push ke arah DS-nya. Yap, ini betul. Ini tadi sih mereka sih cuma battle of objective aja ya. Satu ngambil tower di arah DS, satu lagi ngambil tower di arah Abyssal. Walaupun dengan kayak gini tetap aja dari tower masih tetap menangkan HRZ1 Digital walaupun mereka belum DS sama sekali. Ya kan, belum DS sama sekali, tapi tetap mereka bisa memenangkan apa ya ngomongnya, battle of objektifnya. Kenapa? Karena kita lihat itu di DS sama di Abyssalnya mereka towernya udah bener sisa high ground doang kan, bener-bener di tower mid pun udah sisa tengah. Ini menurut gua sekarang kita udah bisa ngelihat dan harus bisa mulai agak fokus ke arah NX-nya sedikit. Kenapa? Karena NX-nya mestinya udah mulai megang nih. Ini late game-nya udah mulai dipegang sama NX. Dan mestinya dia yang sekarang menjadi tumpuan. Kenapa? Karena dia juga baru mati satu dan juga goldnya juga asik, masih ini ya, goldnya masih menang. Hampir ya, tapi ya kan? Kayak bedanya tuh dikit banget, cuma 500-an doang. Axiority di sisi lain, gila coy, itu duitnya dari mana? 9,5 ya, halo. Kanda pesugihan di mana hari ini? Waduh, sudah pesugihan dari mana? Gila sih. Tapi kita lihat juga di situ kayak posisi dia untuk farming juga dapat banget, tapi yang nggak dia dapetin adalah posisi untuk memenangkan fight-nya meskipun. Iya betul. Tapi kadang pas mau menang tuh malah dianya yang ketabrak. Iya, dari tadi tuh gini, dari tadi tuh sebenarnya ya, itu tuh Axior itu tuh mencoba montage Gimang. Dari tadi tuh dia tuh udah outplay banget, tapi sayangnya tuh follow up-nya tuh sedikit. Follow up-nya gitu. ya kurang, atau mungkin kayak terhalang obstacle gitu. Tapi kita juga di sini udah ada auto yang dimana maju ke arah depan, tapi nggak bisa karena damage dari seorang Enik juga di situ udah mengalami peningkatan yang drastis ya, karena item juga udah jadi. Aduh, mereka dari sana juga dapat ya, tapi nggak ada siapa-siapa di situ. Jadi mereka harus mundur dulu dan mencoba untuk ngambil objektif lagi menurut gua, atau mungkin kayak nge-set up lagi minion-minionnya untuk bisa nge-push lagi. Tapi waduh, hampir kena ya, ternyata nggak jadi. Kalau kena itu masih bisa dikeroyok tuh. Itu sih sebenarnya happy birthday Gimang ya. Tadi tuh Shaneville bener-bener di dalam situ tuh happy birthday Gimang banget. Dan sekarang karena udah dapat tower di atas di DS, tapi Dewanya masih bisa maksa. Kenapa? Karena udah kepok banget ya tadi ya dari Sakti. Dan seorang Enik tuh berani banget karena dia tuh pede dengan itemnya, langsung flicker malah dia ke arah depan, tapi dia nggak dapat siapa-siapa. Jadi cuman kayak mengalihkan pengalihan isu lah jadinya. Zoning aja gitu ya, kan, karena emang udah aja. sakit aja sih. Udah sakit juga, terus jika kalau misalnya mau dimajuin, pasti dari teman-teman yang lain bakal nge-backup dari seorang Lavil gitu. Betul. Dan ini hanya bakal kebalik lagi dari yang tadinya HRZ1, sekarang Dewa United yang posisinya udah mulai naik lagi untuk mengimbangi HRZ1. Kalau sekarang sih kalau gue lihat siapa yang lebih sabar dia bakal menang. Udah itu aja. Ini gamenya siapa yang lebih sabar, siapa yang benar-benar bisa nge-peel musuhnya, bisa ngebuang skill musuhnya satu-satu pelan-pelan dan skill musuhnya udah habis baru mereka bisa re-engage, itu yang bakal menang. Kayak kita lihat sekarang Sakyun udah mulai kepukul gitu aja, cleansingnya harus di situ masih waduh, darahnya tebal dengan bawa slaughternya masih bisa selamat dan berhasil untuk menembakkan satu orang di situ. Bayangkan dari HRZ1 tinggal 2 orang, tapi mereka tuh harus mundur. Assassin jangan maju dulu, tapi dia mencoba untuk maksain mendapatkan seorang Billy, tapi malah dia yang dibalikin oleh Dewa United, dan ini menjadi winning posisinya tuh udah kebalik dari HRZ1. Jadi sekarang Dewa United aduh udah susah ya gara. Ya makanya baru ku bilang kalau misalnya siapa yang lebih sabar menang. Anda tidak sabar kakak-kakak HRZ1 ya. Aduh, hari ini pengorbanannya cuma karena Might Golem harus hilang 5-5-nya bos. Dan ini menjadi punishment yang sangat besar buat HRZ1 Digital Jakarta. Kenapa? Karena DS-nya jalan. Dan sekarang tower ketiganya udah mulai ke-push begitu saja. Ini punishment yang gede banget. Kenapa? Karena di atas juga kita lihat creepnya udah mulai naik. Di tengah juga mulai bisa kehilangan towernya. Dan dengan kayak gini, ini farming duit banget juga buat Dewa United. Mereka dapat duit banyak, mereka dapat tower banyak, killnya 5-5-nya. Dan sekarang mestinya Dewa United udah boleh sih agak-agak mundur sedikit, karena kalau misalnya kayak gini setidaknya kayaknya udah mulai agak-agak greedy. Tapi kita lihat aja rupanya Dewa masih memaksa buat tower yang kedua dan masih didapatkan. Dan sekarang Outlaw udah mulai kepok begitu saja dan harus tumbang. Dan sekarang HRZ1 harus bertahan dengan 4 orang. Kita lihat apa yang akan terjadi. Iya bener banget. Dan tadi juga gue lihat di sini Anciarity yang kayak open banget. Wow, Anciarity montage Gimang rupanya ya di depan. Sakit juga di situ, langsung nggak akan selamat lagi karena sendiri masih bisa selamat karena ada di base, dan Hayatanya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ini menjadi kemenangan mutlak untuk Dewa United lagi dengan skor yang 1 sama. Jadi kita mendapatkan game ketiga.